Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Yang kedua, berlipat gandanya amal seseorang karena orang yang beramal. Apabila seseorang itu beramal, semakin sulit melakukan amal tersebut, maka nilai amalnya berlipat ganda. Ketika Rasulullah menyebutkan fadilah solat di Masjid Nabawi, luar biasa nilai solat di Masjid Nabawi, sehingga satu kali solat di Masjid Nabawi seimbang dengan 1000 kali solat di luar Masjid Nabawi. Mendengar kelebihan solat di Masjid Nabawi, maka orang Ghifar ingin menjual tanah-tanah di kampung mereka agar dia bisa membeli tanah di dekat masjid, agar bisa membangun rumah di dekat Masjid Nabi, agar mereka bisa selalu solat di Masjid Nabi. Mendengar hal itu, Rasulullah berkata kepada orang Ghifar, wahai orang Ghifar, apakah kalian tidak mau Allah perhitungkan setiap langkah kaki kalian? Apa yang dimaksud Rasul? Karena setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju masjid, menuju rumah Allah, maka satu langkah, setiap langkah tersebut diperhitungkan oleh Allah. Di dalam kitab As-Suriyah, di situ ada hadis Rasul mengatakan, berapakah diperhitungkan oleh Allah dalam satu langkah dalam perjalanan seseorang menuju masjid? Dalam hadis tersebut Nabi mengatakan berkisar 1 tahun sampai 20 tahun ibadah nilai dalam satu langkah. Karena luar biasanya nilai, karena jauhnya seseorang dari masjid, tentu sekian jumlah langkahnya. Satu langkah saja sama dengan 1 tahun ibadah. Maka akhirnya orang Ghifar membatalkan niat mereka menjual tanah di kampung mereka. Mereka lebih rela berjalan jauh dari rumah mereka menuju masjidnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan perhitungan daripada Allah daripada setiap langkah kakinya. Maksudnya, apabila seseorang itu semakin sulit melaksanakan ibadah, maka nilainya akan berlipat ganda. Di 10 malam pertama Ramadan lebih ringan dibandingkan 10 malam yang kedua. Di 10 malam yang kedua Ramadan lebih ringan dibandingkan di akhir Ramadan. Berarti makin ke ujung kita semakin sulit melaksanakan amal tersebut. Apalagi ibu-ibu yang sedang sakit-sakit pinggang, apalagi ibu-ibu yang sedang rematik. Semakin susah ibu-ibu melaksanakan ibadah, semakin berlipat ganda nilai ibadahnya. Dari mana kita ambil contohnya? Ibnu Ummi Maktum, rajulun a'ma. Seorang yang bernama Ibnu Ummi Maktum, Umar Ibnu Ummi Maktum. Dia adalah lelaki buta. Pergi solat subuh pagi hari hampir sampai ke masjid. Umar Ibnu Ummi Maktum terjatuh, kotor pakaiannya. Lalu dia kembali pulang mengganti dengan pakaian yang baru. Kembali ke masjid, jatuh kedua kali. Kembali dia pulang mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baru. Kemudian dia kembali ke masjid, jatuh yang ketiga kali. Tiba-tiba ada yang menolongnya. Yang menolong itu menggendong Ibnu Ummi Maktum ke masjid hingga sampai kepada saf biasa tempat dia berdiri. Lalu apa kata Ibnu Ummi Maktum kepada orang yang menolongnya? Terima kasih, engkau telah menolong saya. Jangan berterima kasih wahai Ibnu Ummi Maktum. Kenapa pula tidak saya berterima kasih? Engkau telah menolong saya. Andaikan engkau tahu apa yang terjadi, maka engkau tidak akan berterima kasih kepada saya. Apa yang terjadi? Ketahuilah wahai Ibnu Ummi Maktum, di saat engkau jatuh pertama kali, Allah berkata kepada para malaikat-malaikatnya, cari dosa Ibnu Ummi Maktum dan hapus semua dosa Ibnu Ummi Maktum. Di saat engkau jatuh yang kedua kali, Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, cari dosa ibu bapa Ibnu Ummi Maktum. Kalau kalian dapat dosa ibu bapa Ibnu Ummi Maktum, hapus semua dosa ibu bapa Ibnu Ummi Maktum. Andaikan engkau jatuh yang ketiga kali, andaikan engkau sempat jatuh yang ketiga kali, Allah akan memerintahkan para malaikat agar malaikat menghapus semua dosa-dosa orang yang solat berjamaah bersama Ibnu Ummi Maktum. Maka yang ketiga kalinya saya tidak suka sama sekali, maka tidak akan kubiarkan engkau jatuh, lalu engkau aku selamatkan dan aku bawa ke masjid. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, kenapa? Karena sulitnya bagi Umar Ibnu Maktum, rajulun a'ma.
matanya buta, pergi sholat berjamaah, jatuhnya saja penghapus dosa. Berbeda dengan ibu bapak. Kalau ibu-ibu pergi ke masjid lalu jatuh, hapus nak dosai? Kira-kira apa nak dosai? Ibu dia laman Musa itu tercilapak, tertilantang. Atau pula bahawa kulit pisang imam nam terpijak dia itu. Apa nak dosai kan? Amur Rasul bertambah dosai. Kalau Umar ibnu Umi Maktum jatuhnya saja penghapus dosa. Maka semakin sulit kita melaksanakan amal tersebut, maka nilainya berlipat ganda. Nah, sebagai penutup, karena kita telah berada di ujung 10 malam yang kedua, pada malam hari ini malam yang ke-18, ibaratkan tebu, makin ke ujung makin hamba. Kalaulah tiba di ujung tabu lalu kita buang, jangankan manusia yang akan mengambilnya, semut pun tidak suka sama ujung tebu tersebut. Andaikan Ramadan, ibaratkan Ramadan makin ke ujung makin manis, apabila di ujung Ramadan nanti ditinggalkan, maka tidak ada manusia yang suka ujung Ramadan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa tanazzalul malaikatu warruh. Allah turunkan malaikat dan ruh berdatangan ke bumi ini. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keberkatan amal. Nilainya 1 malam sama dengan 1000 bulan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.